dalam firman Tuhan, hari ini saudara, tema besar di bulan ini itu bicara tentang serve. Bilang sama saya serve. Atau artinya adalah melayani. Ya, ini adalah sebuah tema yang tentunya nggak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai seorang percaya, sebagai anak Tuhan. Boleh di next slide berikutnya, di situ dikatakan bahwa saudara, bahwa kita sebagai anak Tuhan yang telah terlebih dahulu diselamatkan, kita telah ditebus, ya kita juga telah merasakan apa itu Allah yang lebih dulu melayani kita, maka istilah serve atau melayani itu sejatinya adalah sebuah respon yang alami. Benar gak sih saudara? Kalau kita mengenal Allah yang telah lebih dulu mengasihi, menerima kita apa adanya, melayani kita, menebus, menyelamatkan kita, bukankah yang keluar dari hati dan mulut kita pertama-tama adalah seperti yang lagu tadi kita nyanyikan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, kau yang termanis. Saya percaya kalau hati kita dipenuhi dengan cinta kepada Tuhan, engkau yang terindah, engkau yang termanis, maka reaksi kita sudah pasti iya, yaitu melayani. Karena dia udah terlalu baik dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Ya, dan kita juga mengenal pribadi Tuhan, pribadi Kristus yang datang ke dunia. Dikatakan bukan untuk dilayani. Dia yang adalah raja di atas segala raja. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia harusnya datang ke dunia itu menerima penyembahan, menerima pengagungan dari manusia. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Kristus itu datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Ketika kita hidup di sebuah dunia dengan budaya bahwa mereka yang adalah pemimpin adalah mereka yang paling banyak mendapatkan pelayanan, paling banyak mendapatkan fasilitas. Tapi justru Yesus menampilkan sisi yang berbeda, saudara. Yesus berkata barang siapa mau jadi terbesar, ia harus jadi pelayan. Dia harus jadi yang rendah, saudara. Dan saya percaya kalau kita benar-benar cinta, kita benar-benar menganggap Yesus yang termanis, yang terindah, maka kita rindu mau jadi sama seperti dia. Kita rindu mau jadi serupa dengan dia. Kalau Tuhanku saja datang ke dunia untuk melayani, masakan aku datang dan hidup di dunia hanya untuk mendapatkan pelayanan. Ya, apalagi kalau udah masuk ke dalam komunitas gereja, ya kan? Oh, gereja kan tempat orang itu mendapatkan pelayanan, akhirnya datang hanya untuk dilayani, ya. Nah, berikutnya saudara, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana sih kita memaknai apa yang disebut sebagai pelayanan. Ya, karena seringkali kalau orang bicara tentang pelayanan, ya, identik itu dengan main musik di gereja, menjadi seorang pengkhotbah, menjadi seorang usher, ya, selalu berhubungan dengan kegiatan gerejawi. Tentunya nggak salah, saudara. Tapi kita mau lihat perspektif yang lebih luas tentang apa itu pelayanan. Nah, minimal ada 3 poin, saudara, yang saya mau bagikan pada siang hari ini. Apa yang dimaksud dengan pelayanan? Yang pertama, saudara, melayani itu artinya tidak lagi hidup bagi diri sendiri. Bilang sama saya, tidak lagi hidup bagi diri sendiri. Nah, inilah makna dari pelayanan. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15. Ini ayat favorit saya, saudara. Di situ dikatakan, kita baca bersama yuk. 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita merayakan Jumat Agung, kita merayakan Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus. Lalu bagaimana kita memaknainya, saudara?
Jangan berhenti cuma sampai, oh terima kasih Tuhan. Karena kematian-Mu, karena pengorbanan-Mu. Aku yang harusnya binasa masuk neraka. Sekarang aku dipindahkan menjadi warga kerajaan surga. That's true, itu betul. Tapi gak boleh berhenti sampai di sini pemaknaan kita saudara. Makna kebangkitan dan kematian Kristus harus jauh lebih dalam dari itu. Di situ kita menyadari bahwa aku bukanlah milikku sendiri lagi. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan itulah pelayanan. Wow. Ternyata yang namanya pelayanan itu bukan hanya diartikan sebagai sebuah kegiatan, aktivitas agamawi seminggu sekali kita datang ke gereja, atau pelayanan itu karena kita punya jabatan sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta, sebagai aktivis, sebagai pengerja dan sebagainya. Namun melayani itu sejatinya bicara tentang bagaimana kita menjalani sebuah kehidupan yang tidak lagi dipimpin oleh pikiran, perasaan, agenda dan kehendak kita sendiri. Bagaimana jika pelayanan itu bicara tentang kita menjadikan pikiran, perasaan, agenda, kehendak Yesus itu menjadi yang kita hidupi, yang kita jalani. Amin saudara. Nah ini yang membuat pelayanan menjadi sangat luas maknanya ya. Gak cuma sekedar aktivitas di gereja. Pelayanan artinya kita mulai beralih saudara dari kehidupan yang self-centered menjadi kehidupan yang Christ-centered. Tapi disitulah pelayanan kita saudara, amin. Ya, di dalam berlalu lintas, di tempat kerja, di tempat kuliah, ya kan, di gereja, di komunitas, disitulah tempat kita melayani. Sehingga kita sadar bahwa seluruh kehidupan kita itu adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan, amin. So maka kita harus berhenti hidup dalam yang namanya dualisme saudara. Kita memisahkan antara yang sekuler dengan yang rohani. Nah ini yang jadi problem saudara. Itu indah banget saudara ketika engkau bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bukan cuma di gereja. Dan disitulah yang Alkitab katakan kamulah garam. Garam dunia bukan garam gereja saudara. Kita seringkali kelihatan jadi garam di mana? Di gereja, di luar micin dunia. Justru di luarlah kita harus jadi garam. Ya, so jangan ada lagi pemisahan ya antara yang sekuler dengan yang rohani. Semua jadi rohani. Ketika kita sadar hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus di dalam kita. Itu yang pertama saudara. Tidak lagi hidup bagi diri sendiri. Yang kedua, bagaimana kita memaknai pelayanan. Nah, ini yang menarik dan saudara mungkin sekilas membaca, aduh maksudnya apa nih? Kontroversial gitu ya. Kita baca bersama yuk, 2, 3. Tuhan sejatinya tidak membutuhkan pelayanan kita. Nah saya mau menjelaskan terlebih dahulu saudara. Bahwa Tuhan sejatinya tidak membutuhkan pelayanan kita. Coba deh saudara renungkan. Kita manusia ciptaan Tuhan, dibuat dari debu dan tanah, kita manusia yang terbatas, bahkan walaupun sekalipun kita adalah imago Dei, kita adalah gambar dan rupa Allah, tapi kita kan sudah jatuh juga ke dalam dosa saudara. Kita manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kita berhadapan dengan Tuhan pencipta semesta alam. Tuhan yang tidak punya keterbatasan. Apa bisa saudara sejatinya manusia melayani Tuhan? Aku pikir enggak saudara, enggak mungkin. Sedangkan Allah Tritunggal sendiri, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus adalah pribadi Allah yang sudah penuh, yang sudah cukup, yang sudah konten dengan keberadaan mereka. Ketahuilah satu hal saudara, tanpa penyembahanmu Allah tetaplah Allah. Tanpa pelayananmu Allah tetap
tetap Allah. Nah ini yang seringkali kita lupakan saudara. Kisah Rasul 17 ayatnya yang ke-24 sampai 25 di sini sudah terpampang. Bagaimana Paulus ketika itu di Athena berhadapan dengan orang-orang yang terbiasa menyembah dewa-dewa saudara. Dan Paulus berusaha memberikan perbedaan. Bedanya dewa-dewamu dengan Allah yang kami sembah itu apa? Dikatakan demikian. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga apa saudara? Tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena apa? Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Lu mau ngelayanin Tuhan. Nafas aja dari dia. Hidup aja dari dia. Siapa yang melayani siapa sebenarnya? Kayaknya sampai detik ini Tuhan yang masih melayani kita saudara. Dengan berbagai kasih karunia dan anugerahnya yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Hei, kalau kita sadar, kalau kita boleh melayani itu adalah semata-mata karena kemurahan dan kasih karunia-Nya. Pelayanan kita gak akan sama saudara. Ada rasa syukur dan sukacita. Itu yang melandasi pelayanan kita. Thank you Tuhan masih mau memakai aku, manusia yang tidak sempurna ini. Dan kita akan terlepas saudara dari yang namanya Messiah Syndrome. Kadang ketika masuk ke dalam pelayanan terus mulai ada kinerjanya, mulai ada sesuatu yang dihasilkan di dalam kehidupannya. Akhirnya mulai berasa dibutuhin. Ini nih, anggaplah gerejaku gitu ya, komunitasku, oh ini master plan Young and Pro. Kalau nggak ada Randy, kelar, udah ini nggak jalan ini udah. Ya kan? Berasa yang dibutuhkan. Akhirnya timbul arogansi, ya kan? Timbul arogansi, merasa diri sombong ya. Nah oke, selanjutnya kan, oh Tuhan gak butuh pelayanan kita. Ya udah kalau gitu gak usah ada yang pelayanan. Enggak gitu juga konsepnya saudara. Bagaimana saudara kalau saya katakan bahwa pelayanan itu sebenarnya bicara tentang Tuhan yang sedang mengajak kita berpartisipasi sebagai rekan kerjanya. Untuk kita boleh merasakan apa sih isi hatinya dia. Apa sih sukacitanya dia? Waktu kita terjun dalam sebuah pelayanan dan ada orang yang mulai mengalami perubahan hidup. Sukacita surga gak bisa dibayar dengan apapun. Mau sukacita kita maupun diri kita. Kita pelayan Tuhan sejatinya gak bisa dibayar pakai materi. Ya, ada sukacita itu. Sukacita surga, satu jiwa bertobat. Seisi sorga bersorak-sorai. Itu yang kedua, Tuhan sejatinya tidak membutuhkan pelayanan kita. Yang ketiga, ini juga kontroversial nih. Bawaannya poin-poinnya suka gini ya. Kita baca yuk, melayani tanpanya dicoret. Tahu batas. Waduh, ada amin? Wah ini sudah mulai. Ya. Ya aku tahu kalau kita udah masuk ke dalam dunia pelayanan, aku pun bersama dengan rekan-rekan pelayanan kita sama-sama pengen kasih yang terbaik buat Tuhan. Dan kita terbiasa dengan jargon ini, mari kita melayani Tuhan tanpa batas, totalitas tanpa batas. Kita harus berhati-hati, kita harus tahu bedanya antara melayani Tuhan dan sesama dengan yang namanya melayani kegiatan, melayani program gereja. Jangan sampai kita burn out, kita capek, kita stres itu karena hanya sekedar melayani program. Kita tidak menyentuh langsung kepada jiwa, kepada pribadi demi pribadi. Apakah kita sedang melayani sesuai dengan kapasitas kita?
Terlebih lagi kalau kita sudah punya banyak tanggung jawab, prioritas. Kita bukan full timer mungkin. Ya, kita punya keluarga, pekerjaan, kuliah. Apakah kita sedang melayani sesuai dengan kapasitas atau kita sedang mengeksploitasi diri? Nah, pelayanan yang seharusnya adalah luapan sukacita dan ucapan syukur itu berubah jadi beban dan keterpaksaan. Nah, ini ada sedikit tips and trick yang lebih praktikal ya. Gimana caranya kita melayani tahu batas. Yang pertama itu kita belajar untuk kenali diri kita sendiri, saudara. Kenali kapasitas kita. Ya, sejauh ini sebenarnya aku tuh bisanya di bagian apa-apa aja. Mana yang sebenarnya paling maksimal di dalam hidupku. Karunia-karunia apa sih? Nah, nanti Bapak dan Ibu Gembala yang akan memberikan pengarahan kan. Oh, kamu sebenarnya maksimal di sini, di situ. Dan kita akan bisa mengenali siapa diri kita. Kapasitas kita. Dan yang ini gak kalah penting. Cara kita beristirahat. Istirahat itu rohani loh saudara, amin. Rohani sekali. Berikutnya, berani berkata tidak. Halo Mr. Yes Man, ada di tempat ini? Berani loh saudara untuk berkata tidak. Bukan karena kita pilih-pilih pelayanan, bukan karena kita sombong dan merasa itu bukan level saya, no. Tapi kita tahu mana yang prioritas. Berikutnya maka dikatakan prioritaskan hal-hal yang lebih utama. Keluarga, karir itu juga penting ya. Terus juga studi ya, hal-hal yang lebih utama. Nah, berikutnya pemimpin perlu memperhatikan kesejahteraan rekan pelayanannya. Apakah ada anggota pelayananku, rekan pelayananku yang terlalu sibuk sehingga gak punya waktu untuk keluarganya, untuk istirahat, ya kan? Senin sampai Jumat kerja kantor, Sabtu latihan musik, Minggu pelayanan pagi, siang, sore 5 ibadah. Kapan istirahatnya? Kapan quality time sama keluarganya? Mikir gak soal ini? Para pemimpin gereja? Aku pikir ini hal yang perlu kita renungkan bersama-sama, istirahat. Atau yang paling simpel, apresiasi. Kadang orang rela lu korban, rela lu pelayanan dengan tulus hati. Kasihlah sedikit apresiasi, ucapan terima kasih dengan tulus. Kita mention namanya. Hal-hal sederhana seperti itu saudara. Seringkali kita miss. Ya. Dan ini kita hidup di tengah budaya, dunia dengan budaya yang serba comparing and competing. Ya, istilahnya cek gereja sebelah. Wah, gereja sebelah lebih begini, lebih begitu, gak mau kalah. Jadi udah kayak perusahaan saudara, kayak bisnis. Oh, yang ini lebih maju karena begini begitu. Ayo kita juga efisiensi. Waduh, atas nama efisiensi itu pelayan Tuhan pada burnout semua. Itu artinya keberadaan kita gak cuma sibuk di gereja, tapi yuk hadir di tengah-tengah keluarga. Amin. Di tengah-tengah bahkan keluarga besar, pertemanan itu penting loh saudara. Ya. Jadi kita melayani bukan cuma di dalam batasan gereja, tapi justru tidak terbatas karena kita di luar gereja pun melayani, ya. Dan di dalam pelayanan gereja kita pun tahu batasan kita. Selamat melayani Tuhan di dalam anugerahnya, di dalam pengertian dan hikmat yang dari Roh Kudus. Amin buat firman Tuhan.